Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai puasa pada anestesi. Pada saat pasien akan melakukan tindakan operasi dan pembiusan, maka normalnya kita akan melakukan persiapan puasa. Pasien akan berhenti untuk makan makanan padat dalam waktu 6 jam sebelum pasien dilakukan tindakan anestesi. Makanan padat diantaranya seperti roti atau misalnya juga sereal. Tetapi apabila pasien makan makanan yang berlemak atau makanan goreng-gorengan, maka puasanya akan menjadi lebih lama, yaitu disarankan mencapai 8 jam. Namun, bukan berarti pasien tidak boleh makan sama sekali setelah 6 jam atau 8 jam tersebut. Pasien masih dapat mengkonsumsi cairan jernih atau clear fluid sampai 2 hingga 4 jam sebelum dilakukan tindakan anestesi. Clear fluid itu sendiri tidak hanya terbatas pada air putih saja, melainkan dapat juga cairan jernih lainnya seperti misalnya teh, kemudian Gatorade, kemudian ada juga jus apel. Biasanya kita menandai minuman itu termasuk dalam minuman jernih dengan cara kita menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas yang jernih, kemudian kita akan melihat dari sisi lain gelas tersebut untuk melihat apakah kita dapat masih membaca tulisan di sisi lain dari gelasnya. Kalau kita masih dapat melihat atau membaca tulisan tersebut, maka itu termasuk dalam clear fluid. Tetapi harus diingat bahwa clear fluid ini tidak termasuk ya minuman beralkohol ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai mengapa puasa pada anestesi itu penting. Jadi, pada saat seorang itu dilakukan tindakan anestesi, maka dia akan mengalami kehilangan refleks fisiologisnya, sehingga pasien dapat mengalami resiko reflux atau masuknya isi lambung keluar ke mulut, kemudian masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam saluran nafas. Isi lambung tersebut dapat berupa cairan lambung maupun juga makanan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Itu yang akan kita hindari dengan melakukan persiapan puasa. Dengan persiapan puasa yang baik, diharapkan terjadi pengosongan isi lambung dengan volume di dalam lambungnya itu kurang dari 25 mili dan terjadi peningkatan pH lambung atau keasamannya menjadi berkurang dengan didefinisikan pH-nya itu lebih dari 2,5. Apabila terjadi aspirasi isi dari lambung ke dalam saluran nafas, itu akan menjadi suatu komplikasi yang dapat membahayakan pasien. Bahkan bisa terjadi infeksi yang berat, inflamasi atau peradangan di paru yang dapat menyebabkan akibat fatal. Bahkan bisa terjadi kegagalan pernafasan hingga terjadi kematian. Itu tentu ingin sekali kita cegah. Apalagi kalau operasinya ternyata misalnya relatif sederhana ya, operasi yang tidak mengancam nyawa, tetapi dengan persiapan puasa yang kurang, terjadi aspirasi isi lambung, bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi kita jelaskan, malah terjadi kondisi perburukan pada pasiennya. Pada beberapa kondisi, puasa sebagai persiapan pada anestesi juga kadang tidak dilakukan, dengan catatan bahwa apabila operasinya benar-benar emergensi yang dapat mengancam nyawa atau mengancam organ. Oleh karena itu, kadangkala kita tidak melakukan puasa yang full dengan tujuan supaya tidak terjadi penundaan operasi yang emergensi tadi. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa apabila kita tidak melakukan puasa yang cukup, kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya aspirasi isi lambung tersebut, atau kalaupun terjadi aspirasi isi lambung, kita harapkan bahwa isi lambung tersebut sudah berkurang drastis atau setidaknya keasamannya sudah kita kurangi dengan obat-obatan. Apabila terjadi naiknya isi lambung, nanti dokter anestesi juga akan mengantisipasi jangan sampai cairan atau isi lambung yang sudah terlanjur keluar tersebut masuk ke dalam saluran nafas. Tentu teman-teman sering bertanya,
ini pasien tidak akan dilakukan pembiusan umum. Apakah perlu dilakukan persiapan puasa? Jawabannya adalah iya, karena prinsipnya bahwa pada semua tindakan anestesi, baik itu anestesi regional seperti anestesi spinal, epidural, ya yang hanya setengah badan, atau bahkan blok saraf tepi yang hanya melibatkan organ-organ khusus saja yang akan dilakukan tindakan operasi yang di anestesi, itu pun akan ada risiko dapat dikonversi atau dapat berubah menjadi pembiusan umum. Oleh karena itu, sebisa mungkin persiapan puasa tersebut akan kita kerjakan. Tentu dengan catatan ya tadi, apabila memang tindakan operasinya memungkinkan untuk kita melakukan persiapan puasa terlebih dahulu. Singkat kata, jika bisa dipuasakan, kita puasakan terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh melakukan persiapan puasa yang terlalu lama, ya. Walaupun tadi bahwa ada risiko aspirasi isi lambung yang berbahaya, tetapi apabila puasa yang terlalu lama itu pun tidak akan memberikan manfaat yang lebih. Oleh karena itu, tetap kita harus sesuai dengan rekomendasi tadi ya, puasa 6 jam untuk makanan padat, 8 jam apabila makan makanan yang berlemak atau gorengan, dan 2 jam untuk clear fluid. Tidak perlu terlalu lama, misalnya dulu seringkali dilakukan puasa semalaman untuk pasien sebelum melakukan tindakan anestesi dengan tujuan tadi yang menghindari reflux atau masuknya isi lambung ke dalam saluran nafas. Padahal ternyata sekarang penelitian terbaru tidak perlu selama itu untuk persiapan puasanya ya. Jadi cukup ya tadi 8, 6, dan 2 jam. Kenapa sih puasanya itu tidak boleh terlalu lama? Apabila puasa yang dilakukan itu terlalu lama, maka pasien akan menjadi tidak nyaman. Pasien akan merasa lapar, merasa haus, bahkan juga merasa ketidaknyamanan dan stres karena dia dalam kondisi kekurangan energi. Selain itu, secara hormonal, tubuhnya akan dalam kondisi sedang memecah energi, ya, cadangan-cadangan energi dipecahkan karena tadi ya tidak ada energi yang masuk lagi, sehingga tubuhnya menjadi tidak fit atau tidak optimal sejak sebelum mulai dilakukan insisi sekalipun. Bahkan pada metode ERAS saat ini atau ERAX, itu pasien secara terprogram diberikan minuman karbohidrat dalam waktu 2 jam sebelum tindakan operasi. Tujuannya supaya pasien mendapatkan asupan kalori yang cukup sebelum dimulai tindakan anestesi dan operasi. Tetapi karena bentuknya adalah clear fluid ya dan mengandung kalori, maka kita dapat memberikannya dalam 2 jam tanpa takut adanya risiko adanya aspirasi isi lambung. Karena dalam 2 hingga 4 jam kita berikan clear fluid tersebut, itu pengosongan isi lambungnya sama saja dibandingkan jika dia dipuasakan sampai 6 jam sekalipun atau di atas 4 jam ya. Jadi malah justru trennya sekarang kita memberikan cairan karbohidrat dalam 2 jam sebelum tindakan anestesi atau operasi. Selain itu juga kalau misalnya kita puasanya terlalu lama, disebutkan bisa terjadi risiko terjadinya resistensi insulin akibat ya tubuh kita merasa lapar, kemudian terjadi keluar hormon-hormon stres seperti kortisol, ya. Kemudian terjadi pemecahan glikogen, ya, suatu cadangan gula di dalam tubuh menjadi glukosa yang akan dipakai oleh tubuh. Nah, nanti terjadi juga resistensi insulin, ya. Itu juga akan berusaha kita cegah jangan sampai terjadi. Karena kalau misalnya nanti terjadi resistensi insulin, pasca operasi justru terjadi fluktuasi dari gula darah yang tidak terkontrol dengan baik. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya pentingnya mengenai puasa pada anestesi ya. Tapi ingat, puasanya itu harus cukup supaya tidak terjadi resiko aspirasi isi lambung. Di sisi lain juga tidak boleh terlalu berlebihan supaya pasien juga masih dalam kondisi yang prima sebelum dilakukan tindakan anestesi dan operasi.